Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan secara live stream. Saya percaya lagu tadi mempersiapkan kita ya masuk ke dalam firman Tuhan yang sangat relevan dengan lagu tadi. Lagu tadi berkata, My Heavenly Father watches over me. Bapa surgawi memeliharaku. Nah, kita akan membahas dari Kejadian pasal 40 di mana Yusuf sedang dipenjara karena tanpa dia bersalah, dan ternyata di dalam penjara pun Tuhan memelihara kehidupan Yusuf. Nah, hari ini kita akan membahas dari Kejadian 40. Tapi sebelum kita nanti membaca, saudara, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau kami di dalam masa pandemi seperti ini pun kami masih boleh diperkenankan datang ke hadirat Tuhan. Kami boleh datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Sangat natural di dalam kondisi yang sulit seperti ini, kami mengharapkan ada situasi, ada kondisi yang lebih baik. Bagi yang sakit mungkin berdoa untuk adanya kesembuhan. Bagi yang berjuang melawan COVID, mereka menantikan pelepasan. Namun kami semua di dalam penantian yang sama ya Tuhan. Bukakan hati kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam masa-masa kami berharap, di dalam masa-masa kami menantikan. Kiranya Tuhan pimpin agar apa yang kami bahas di dalam Kejadian 40 ini boleh membuat kami semakin mengerti rencana Tuhan di dalam masa-masa tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, salah satu penderitaan batin yang paling sulit adalah menunggu. Terutama menunggu tanpa kepastian. Kalau menunggu dan kita sudah tahu ada satu deadline, kita tahu ada tujuan. Oh, 1 bulan lagi gitu selesai gitu ya, pandemi selesai. Tapi ini pandemi nggak selesai, nggak tahu kapan selesainya, dan itu membuat gundah gulana. Jadi penderitaan batin yang sulit dihadapi oleh orang adalah ketidakpastian, menunggu tanpa kepastian. Dan kita ini manusia, sebagai manusia ini kita makhluk yang sangat ingin kepastian. Saudara pasti pernah mengalami yang namanya delay pesawat gitu ya. Karena di Indonesia ini itu makanan sehari-hari kan ya, delay pesawat. Saya pernah di dalam satu perjalanan, pesawat saya di-delay. Jadi pesawat yang harusnya terbang jam, let's say jam 6 sore begitu, ternyata di-delay. Karena pesawatnya ternyata ada perbaikan. Dan kita semua yang menunggu di ruang tunggu tersebut, komplain kan ya kepada desk gitu, customer service gitu. Jadi bagaimana ini? Jadi kapan kita bisa terbang? Iya, kami sedang nunggu kepastian. Apakah ada kapal yang akan datang menggantikan? Iya atau enggak? Bisa iya bisa enggak Pak, tunggu saja. Kita tunggu 2 jam, terus kok enggak ada lagi gitu. Lalu mulai ada beberapa orang yang datang lagi. Jadi kami boleh cancel atau enggak? Bisa iya bisa enggak. Jadi kalau kami cancel bisa dipulangin uangnya, bisa atau enggak? Bisa iya bisa enggak. Selalu jawabannya bisa iya bisa enggak. Kami boleh gak pindah ke maskapai yang lain? Enggak tahu juga. Bisa iya bisa enggak. Wah, itu kan bikin kesal sekali ya. Jadi kami harus tetap tunggu sampai malam atau kami balik lagi besok gitu. Kami juga enggak tahu. Wah, penantian seperti itu tuh yang bikin kesal sekali saudara. Bahwa orang-orang menanti tapi enggak tahu outcome-nya apa, hasilnya ke depan itu bagaimana. Nah, itu baru urusan tiket pesawat, baru urusan pergi naik pesawat yang di-delay. Bagaimana kalau urusannya itu lebih kepada hal relasi antar manusia begitu ya. Misalnya seorang wanita yang mungkin atau pria yang sudah umurnya agak matang begitu ya, ketemu satu orang yang cukup cocok begitu, lalu mulai jalan tapi mereka tidak ada kepastian di dalam hubungan. Maka salah satu akan berkata, saya sudah umur sekian ini bukan untuk main-main saja ya. Jadi saya ingin kepastian, apakah kamu siap untuk masuk ke dalam pernikahan? Kalau enggak, jangan main-main dengan hati saya gitu. Jangan main-main dengan waktu saya. Jadi bisa iya atau bisa enggak. Perlu ada kejelasan, perlu ada kepastian. Jangan di PHP atau jangan digantung terus-menerus. Nah, itu baru hubungan relasi. Bagaimana kalau hubungannya hidup dan mati, saudara? Apalagi sekarang ini kita sering mendengar begitu ya, orang-orang yang mau kepastian dapat rumah sakit, tetapi ternyata nggak ada kamar gitu, nggak ada ICU, nggak ada oksigen. Maka orang itu bingung gitu, apakah kami harus pergi ke rumah sakit ini? Pasti nggak ada kamar yang tersedia. Kalau kami mengantri oksigen di toko ini, pasti nggak kami bisa dapat.
bisa dapat jatah. Maka ketidakpastian itu bukan hanya membuat kita susah batin, saudara, tapi bisa juga itu masalah hidup dan mati ya. Saya mendengar ya kabar yang sangat, saya baca satu itu, saudara, Instagram post dari seseorang gitu ya yang saya baca itu. Wah, sambil baca itu sambil ngenes gitu. Ada orang yang ngantri tabung gas, lalu orang dari keluarganya datang, dari rumahnya datang, sudah Kak, nggak usah ngantri lagi, mama sudah meninggal, kita nggak usah ngantri lagi. Wah, itu kan penantian yang benar-benar membuat susah hati begitu ya. Menunggu kepastian itu bisa sangat melelahkan, menderita, membuat orang marah, kecewa, putus asa. Dan mungkin itu yang dihadapi oleh Yusuf di pasal 40 ini. Ketika dia terus menanti gitu. Dia mengalami di PHP oleh juru roti. Atau bahkan mungkin dia berpikir oleh Tuhan sendiri. Maka sekarang coba kita lihat di dalam Kejadian 40. Saya akan bacakan ya ayat-ayat di awal. Mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Saudara, kita lihat di sini bahwa yang namanya juru minum dan juru roti itu bagi saudara yang tidak familiar, itu beda dengan waiter ya. Kalau hari ini waiter itu ya juru minum, juru roti yang serve kita. Tapi mereka tidak punya posisi yang tinggi gitu. Tetapi kalau dikatakan kepala juru minuman dan juru roti raja, mereka itu adalah orang-orang yang punya posisi sangat tinggi dan orang-orang yang sangat dipercaya oleh raja. Kita ngerti konteksnya, saudara, di dalam zaman kerajaan pada waktu itu salah satu teknik untuk membunuh raja yang tidak bisa didekati oleh siapa saja begitu, belum ada sniper, hanya panah, pedang, maka benar-benar harus jarak dekat dan itu berarti harus berhadapan dengan banyak tentara bodyguardnya raja, itu namanya cari mati. Maka salah satu cara paling favorit adalah dengan meracuni minuman atau makanan raja, berkong kali kong dengan kokinya atau dengan pelayannya. Maka dari itu ya, sebelum raja makan dan minum, ada kepala juru roti dan juru minuman yang make sure bahwa makanan dan minuman raja itu safe, aman begitu. Maka kita melihat juga ini posisi yang sangat-sangat dipercaya oleh raja. Sangat-sangat prestigius gitu. Kita melihat Nehemia juga adalah seorang juru minuman raja yang sangat dipercaya dan posisi sangat tinggi. Maka ketika ini dikatakan mereka membuat kesalahan, mereka dijebloskan ke penjara. Berarti sama ya, ada kepala juru minuman, juru roti di penjara, Yusuf juga di penjara. Bedanya apa, saudara? Kita lihat di sini. Bedanya adalah mereka dikatakan mereka membuat kesalahan terhadap tuannya. Mereka membuat kesalahan. Ya memang orang di penjara itu karena buat kesalahan. Tapi tidak selalu. Karena Yusuf di penjara bukan karena kesalahan. Yusuf di penjara karena kesalehan. Beda ya, satu kesalahan, satu kesalehan. Yusuf di penjara justru karena dia menolak tidur dengan istri tuannya. Iya, dia membuat kesalahan bagi istri Potifar begitu ya. Itu salah besar bagi istri Potifar, tapi itu adalah kesalehan di mata Tuhan. Dan itu yang membuat Yusuf di penjara. Menarik ya, Yusuf setiap kali di penjara, saudara, itu karena bukan kesalahan dia. Pertama kali dia dilemparkan ke lubang tutupan begitu ya, ke sumur yang dilempar oleh saudara-saudaranya. Itu karena apa? Karena Yusuf membuat kebaikan. Dia taat kepada papanya dan sampai kepada kakaknya dilempar, dibuang, dijual. Kedua kali menolak taat, diajak tidur oleh istri Potifar, juga apes lagi. Jadi setiap kali seakan-akan kalau dia berbuat baik, hasilnya itu bukan balasan yang baik lagi, tapi ternyata adalah bukan pujian, bukan nasib baik, tapi nasib buruk, apes, musibah. Saudara, kita juga mungkin pernah ya mengalami seperti Yusuf gitu. Dalam musibah, mungkin kita bisa terlalu cepat mengambil kesimpulan, apa salah saya ya? Apakah yang saya lakukan ini salah? Padahal ini menurut saya benar begitu. Tapi memang hidup ini tidak semudah itu, Ferguson. Kita berkata ya, seringkali yang kita lakukan salah ternyata tidak ada hukuman. Yang kita lakukan benar
ternyata malah bernasib buruk. Tidak segampang selalu A hasilnya pasti B, X selalu hasilnya Z. Nah di dalam pandemi ini ada satu kawan ya, WA saya, dia tanya, apakah Koheru melihat pandemi ini partly sebagai penghukuman atau disiplin daripada Tuhan? Dan dia lanjutkan, kayaknya perlu view ini agar orang tidak cari vaksin atau ranjang rumah sakit saja. Nah saya sebelum reply, saya pengen tanya maksudnya apa begitu. Apakah dia pengen tahu jawaban secara doktrinal atau jawaban secara pastoral atau bagaimana ini. Maka saya coba jawab, saya bilang jawaban dari question ini tuh terletak dari satu kata kunci yang sebenarnya kamu sudah tanyakan di pertanyaan kamu, yaitu apa? Partly, sebagian gitu, sebagian. Karena kita nggak bisa serta-merta berkata ya kepada orang yang positif, lalu kita berkata ini pasti dosa kamu, ayo ngaku dosa. Ini seperti kawan-kawannya Ayub gitu. Tapi saya rasa dia ada poinnya gitu, ada poinnya. Seringkali kan kita berkata, ya ini pandemi, ini bukan salah siapa-siapa gitu. Ini nggak ada hubungan dengan dosa sama sekali. Kayaknya kita juga perlu satu perspektif bahwa kita perlu introspeksi diri di dalam kita berduka begitu ya, di dalam kita mengalami, kita perlu berduka atas dosa kita dan kita perlu ada satu experience minta belas kasihan Tuhan di dalam momen-momen seperti ini gitu. Ya dia kemudian menanggapi, betul perspektif ini kayaknya perlu lebih ditekankan karena dia berkaca di dalam interaksi dia dengan kawan-kawan begitu ya, di dalam bicara tentang COVID, ini kan selalu ya tiap hari kita bicaranya tentang COVID, si ini meninggal, si itu positif, si ini masuk rumah sakit, si ini masuk wisma atlet begitu. Pembicaranya hanya sekedar ribet cari vaksin, cari masker, cari obat, cari rumah sakit. Tapi dia berkata ya, hampir tidak ada perspektif sama sekali mencari Tuhan di dalam pandemi ini. Dan saya setuju gitu di dalam momen begini memang perlu, itu bukan berarti salah begitu ya. Memang perlu kita cari semua tersebut. Tapi ada satu perspektif yang saya rasa juga kita memang perlu kembali tekankan dan kembali untuk tekankan ya, bahwa di mana wajah Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan di dalam kondisi seperti ini? Maka kita perlu refleksi diri dan kita perlu minta belas kasihan Tuhan sekali lagi gitu. Dan ayat kelima dikatakan, pada satu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minum maupun juru roti Raja Mesir itu yang ditahan dalam penjara itu, masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga. Dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Lucu ya, mereka bisa mimpi barengan. Dan pagi-pagi tersengal-sengal, gua mimpi buruk, oh lu juga, ya gini. Lalu ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati, lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, mengapa hari ini mukamu semuram itu? Mengapa hari ini mukamu semuram itu? Saudara, saya tertarik ya. Ini mereka di penjara, Yusuf di penjara, mereka juga di penjara, dan kita tahu ini bukan pengalaman yang enak di penjara gitu. Tapi Yusuf masih sempat-sempatnya peduli, saudara. Banyak orang ini di dalam keadaan susah, yang terjadi ketika mereka mengalami keadaan susah adalah berpusat pada diri. Yang penting diri sendiri. Aduh, kita sering mendengar gini ya, sudahlah jangan ngurusin orang lain. Ngurus problem sendiri aja udah susah. Lu tambah-tambah ngurusin problemnya orang lain begitu. Jadi kamu muram, wajahmu muram, your problem man, that's your problem gitu. Kamu mimpi buruk, baru mimpi buruk, belum tentu kejadian. Saya sudah mengalaminya, mimpi burukku sudah jadi kenyataan, dijual oleh saudara-saudaraku. Sudahlah, jangan cengeng kamu, jangan cengeng. Dunia ini kejam, Bung. Kita mungkin bisa berkata seperti itu. Itu normal sekali yang kita lihat di dalam dunia ini. Tapi kita justru lihat yang tidak normal yang terjadi adalah orang-orang yang agung. Adalah orang-orang yang agung jiwanya adalah yang masih bisa peduli kepada orang lain ketika keadaan paling tidak mendukung. Justru itu yang membuat orang itu jiwanya agung kan ya. Dia bisa peduli kepada orang lain ketika bukan dia sedang gak ngapa-ngapain, ketika semuanya sedang fine-fine aja. Tapi ketika dia dalam keadaan susah, dia masih bisa peduli kepada orang lain yang juga keadaannya susah. Dan Yusuf salah satu orang yang agung tersebut. Dia bisa simpati terhadap orang lain. Dia pernah mengalami kejadian pahit, bisa. Dia mengalami semua pengalaman-pengalaman pahit yang dia alami begitu. Tapi itu tidak menjadikan dia pahit. Itu menjadikan dia mampu berempati.
Kita lihat saudara, pengalaman pahit nggak serta-merta langsung membuat kita harus jadi pahit. Tapi bisa ada jalur lain membuat kita mampu berempati dengan orang-orang yang mengalami tersebut. Maka kita bisa lihat di sini di dalam kehidupan Yusuf, saudara, ada seorang pemimpin besar yang in the making, yang kita bisa berkata ini luar biasa gitu. Dia bisa peduli kepada kesulitan orang lain, sedangkan dia juga di dalam kondisi tersebut. Kalau orang yang COVID gitu ya sudah tersengal-sengal, dia masih bisa peduli kepada orang yang juga tersengal-sengal. Oh, itu luar biasa kan ya. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf gitu. Yusuf peduli bukan di luar penjara, ketika dia juga di dalam penjara. Nanti Tuhan akan bekerja besar bagi Yusuf, saudara. Bahwa nanti dia akan diangkat menjadi penguasa oleh Firaun untuk menyelamatkan Mesir dan bangsa-bangsa sekitarnya dari kelaparan. Dia akan dipakai besar menjadi penguasa besar. Tapi mulai dari mana? Mulai dari sini. Mulai dari konseling dua orang ini, saudara. Dan kita percaya ya, dari simpati menolong dua orang ini, Tuhan pakai ya, seperti prinsip Alkitab. Setia dengan hal-hal kecil, Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar. Maka jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kepadaku mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minum itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, dalam mimpiku tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja dia bertunas, bunganya sudah keluar. Tandan-tandannya penuh anggur yang ranum dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Lalu kata Yusuf kepadanya, begini arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Maka dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan kamu. Kata meninggikan ya saudara, nanti disimpan dulu, akan muncul 3 kali juga. Akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau menjadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik, nanti tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun juga bermimpi. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul itu ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang ada di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu, ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari yang ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikan ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepadanya. Nah ya, saudara, kita lihat ya. Bagi juru minum dan juru roti, masa depan mereka nggak jelas. Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu akan dibebaskan atau enggak. Mereka sangat ingin kepastian. Dan kepastian mereka dapatkan dari mana? Dari mimpi. Mimpi mereka adalah kepastian nasib mereka. Dan saudara, kita sekali lagi kembali kepada zaman waktu itu. Orang Mesir itu punya satu konsep yang namanya mimpi. Yang namanya mimpi waktu kita tidur itu kita terkonek dengan alam dunia lain. Dan waktu kita connect dengan alam dunia lain tuh bukan hanya kita connect dengan orang-orang yang sudah meninggal, tapi kita juga connect dengan the realm of gods gitu ya, dengan Tuhan, dengan Allah-Allah, dewa-dewa mereka begitu. Maka salah satu cara dewa-dewi mereka menyampaikan pesan adalah lewat mimpi. Ketika mereka connect dengan dunia alam lain tersebut gitu. Jadi mimpi adalah pesan dari dewa-dewi. Dan ini kan agak berbeda dengan perspektif modern kita ya. Kalau misalnya kita belajar dari Freud, kita kan melihat bahwa mimpi itu adalah sebuah pandangan umum di dalam zaman modern ini. Mimpi itu justru membantu kita masuk ke dalam dimensi masa lalu yang kita suppress. Bukan kita connect dengan alam dunia lain, tapi kita connect-nya itu dengan
alam bawah sadar kita, masa lalu kita, waktu mungkin trauma masa lalu, mungkin ada harapan-harapan masa lalu yang tidak terpenuhi, maka waktu kita mimpi itu keluar secara subconscious gitu. Maka waktu orang modern melihat apa itu connect dengan alam dunia lain, dengan dewa-dewi, itu sangat primitif. Kita mah connectnya dengan masa lalu begitu. Dan kita lihat saudara, di dalam konsep pada waktu itu adalah tentang bagaimana itu connect dengan bukan dengan masa lalu ya, tetapi dengan masa depan ternyata. Yaitu kita lihat di sini di dalam mimpinya juru minuman dan juru roti itu bukan tentang subconscious masa lalu mereka, tapi tentang masa depan mereka, nasib masa depan mereka itu ditentukan oleh mimpi yang mereka dapatkan. Kita lihat saudara, masa depan ya, kalau kita bicara tentang masa depan, kita kan terbiasa di dalam masa modern ini juga dibentuknya adalah oleh apa masa depan kita? Oleh usaha kita, oleh pilihan-pilihan kita. Kamu salah pilih sekolah, ya masa depanmu hancur. Kamu pilih sekolah yang baik-baik, masa depanmu cerah. Berarti masa depan tuh ditentukan oleh siapa? Saya, oleh kamu gitu, oleh manusia gitu. Ini kan ya, shape your destiny. Bentuklah masa depanmu di tanganmu. Pasti kita percaya ada kebenaran di dalam hal itu. Tuhan memberikan tanggung jawab untuk kita memilih, untuk kita berjalan, untuk kita mengusahakan sesuatu. Tapi narasi hari ini saudara, itu membukakan perspektif lain tentang masa depan yang di luar usaha manusia. Masa depan yang tidak ada hubungannya dengan pilihan-pilihan. Maksudnya juru minum, juru roti tidak bisa memilih mimpi mereka. Masa depan mereka bukan di tangan mereka. Masa depan mereka di tangan Tuhan. Dan di tangan Allah, tapi dengan memakai seorang manusia secara spesifik, yaitu dengan seorang tahanan, di tangan seorang tahanan dari Kanaan ya, yang bernama Yusuf ini. Maka kita lihat ya, masa depan sebuah empire, Mesir nanti akan masuk ke dalam kelaparan 7 tahun, itu bisa membuat satu empire itu hancur berantakan. Tetapi masa depan empire besar ini di tangan siapa? Bukan di tangan Firaun dan orang-orang penting, menteri-menterinya. Bukan saudara, di tangan siapa? Di tangan seorang tahanan, Yusuf. Di tangan Tuhan tentunya ya. Tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikan. Kami nggak bisa menginterpretasi mimpi. Saudara, kita kalau dapat soal fisika sekarang ini ya, dapat soal-soal susah, kita juga nggak bisa ngerti. Kita mesti tanya orang yang ahli. Demikian juga mimpi pada waktu itu mungkin ada sainsnya ya. Yaitu ada ilmunya, ada sekolahnya bahkan, ada profesinya. Kamu mimpi apa? Maka kalau mau tafsirkan mimpi, cari siapa? Cari yang namanya ahli nujum, cari yang namanya ahli-ahli tersebut, yang nanti di sini ya dikatakan di pasal berikutnya, Firaun itu mencari pegawai-pegawai, ahli-ahli nujum dan yang lain. Demikian juga Nebukadnezar ya, ketika mimpi dia juga cari gitu ya, orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, para kasdim. Mereka punya ilmu gitu, mereka punya degree-nya, mereka punya kepengalamannya gitu, mereka punya buku primbonnya mungkin. Tapi Yusuf siapa? Yusuf punya pengalaman apa di dalam hal mimpi-mimpi? Dia banyak mimpi sih ya. Dikatakan kalau sebelumnya dia the master of the dream. Iya, tapi bagi juru minum dan juru roti, Yusuf ini siapa? Cuman seorang tahanan. Kamu punya pengalaman apa? Kamu punya kredensial apa? Kalau kita undang seseorang jadi narasumber, kalau menjelaskan hal medis ya kita undang dokter. Kalau hal ekonomi kita undang ekonom. Tapi Yusuf itu tidak punya kredensial. Lalu siapa kamu? Yang kami perlukan itu ahli-ahli yang ada di istana. Tapi sekarang kami di penjara, kami nggak punya akses kepada mereka. Tapi Yusuf insist ya, Yusuf inisiatif. Katakan kepadaku, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi itu? Ceritakan arti mimpimu itu kepadaku. Yusuf inisiatif dan dia dengan pede berkata ya, sudah, mimpi itu bukan hanya yuridiksinya mereka yang ahli-ahli. Mimpi itu yuridiksinya Tuhan Allah. Allah yang mampu menerangkan mimpi tersebut. Kalau Tuhan yang kasih, Tuhan yang bisa jelaskan. Jadi Yusuf berkata, enggak usah ijazah-ijazah. Kalau Tuhan mau nyatakan kepada saya secara langsung, dia bisa gitu. Dan
Yusuf sekali lagi menegaskan, ini satu kalimat yang sebenarnya subversif ya saudara. Misal bayangkan ada seorang yang, ya saudara kalau mau nanya doktrin yang susah-susah ngejelimet, saudara cari siapa? Cari orang yang ahli teologi kan ya. Lalu ada seorang yang nyapu-nyapu begitu ya di pinggir jalan, lalu dia berkata, udah nggak usah cari pendeta, nggak usah cari penginjil, saya yang menjelaskan kepada kamu. Kita tanya, kamu udah masuk STT? Belum. Udah ikut stretch? Belum. Nggak apa-apa, nggak usah semuanya itu. Ini bukan monopoli STT. Nah ini yang kira-kira dilakukan oleh Yusuf. Maka Yusuf berkata, interpretasi mimpi itu bukan monopoli dari istana. Saya juga bisa. Dari mana lu bisa gitu ya? Knowledge terhadap mimpi, menginterpretasi mimpi itu mempunyai kuasa besar saudara. Seperti kita sering dengar ya, knowledge is power gitu. Maka Firaun itu memonopoli ilmu, memonopoli interpretasi dari istana. Maka kalau misalnya dia mau bangun 100 piramid gitu. Dia mungkin bisa mengatasnamakan ini kehendak dewa. Saya mendapatkan mimpi dan diinterpretasi, maka ya sekarang semua rakyat harus bekerja keras bangun piramid. Karena itu knowledge dari Tuhan, itu kehendaknya dewa-dewi, maka kamu sekarang taat. Knowledge is power. Tapi sekarang nanti ya Firaun mimpi, dia nggak bisa interpretasi, ahli-ahli nggak bisa interpretasi, dan siapa yang bisa? Nanti hanya Yusuf. Demikian juga di sini, hanya Yusuf yang tahu. Dan ini tindakan yang sekali lagi sangat subversif, sangat melawan kekuasaan. Saudara coba bayangkan gini ya, ini misalnya kalau ini kan mimpi ya, tapi kalau di dalam zaman modernnya Presiden Amerika dapat kode sandi yang sangat penting. Dan ini sangat menentukan masa depan negara begitu ya. Dia sudah coba CIA, coba FBI, coba Mossad, coba BIN, Badan Intelijen Negara Indonesia. Nggak ada yang bisa pecahkan kodenya gitu. Dengan segala kecanggihan, pengetahuan, ilmu Mesir, nggak ada yang bisa pecahkan. Tahu-tahu ada seorang di penjara bisa pecahkan, crack the code, bisa pecahkan kode sandinya. Wah ini kan sangat mencoreng, sangat memalukan CIA, FBI, Mossad dan segala sesuatu begitu. Dia yang nggak punya pengetahuan apa-apa bisa pecahkan kodenya. Nah itu yang kira-kira dilakukan oleh Yusuf saudara. Ini mau bilang apa? Kamu pikir kamu yang punya monopoli kecanggihan teknologi, kecanggihan ilmu, segala macam? Bukan. Tuhan bisa berikan kepada saya. Nah ini yang dikatakan oleh si Yusuf. Yusuf berkata, Egypt Empire yang kamu pikir sangat luar biasa, besar, gagah, kuat, ternyata lemah, ternyata tidak mampu menginterpretasi. Tapi bukan hanya mau berkata tentang kelemahan kerajaan Mesir, satu kalimat ini ya, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi itu juga mau berbicara satu hal lagi, bukan hanya kelemahan Mesir, tapi juga kekuatan dari pengharapannya Yusuf. Saudara, kita sekali lagi coba lihat ya. Kekuatan pengharapan Yusuf. Yusuf juga pernah mendapatkan mimpi. Coba kalau misalnya Yusuf berkata demikian ya. Mimpi ya. Gak usah peduli mimpi lah. Saya dulu pernah mimpi. Pesimis sama mimpi. Apa? Saya mimpi ada 11 berkas. Saudara-saudara menyembah kepada saya. Matahari, bulan dan 11 bintang nyembah kepada saya. Yang terjadi apa? Bukan disembah, dijual. Itu yang namanya mimpi. Mimpi mah itu kotoran kerbau. Mimpi itu gak kejadian. Mimpi itu gak usah dianggap serius. Maka kalau Yusuf menyerah tentang mimpinya, Yusuf pesimis dan dia sudah gak peduli tentang mimpi, maka dia gak akan pernah terbersit untuk menafsirkan mimpi dari juru minum dan juru roti. Dia bisa berkata, sudah itu semua omong kosong. Tapi ternyata enggak saudara. Kita lihat dulu, kenapa dia mau menginterpretasikan mimpi daripada juru minum dan juru roti. Karena dia percaya mimpi-mimpi dia sebelumnya itu juga dia masih hold on. Dia masih memegang, dia masih berharap akan mimpinya itu terjadi. Karena itu janji Tuhan yang dia pegang erat-erat. Saudara kita lihat di pasal-pasal sebelumnya ya. Kita melihat di tengah kekacauan keluarga Abraham, Ishak, Yakub, kita udah bahas ini di minggu-minggu sebelumnya sepanjang pasal-pasal dari Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kita lihat terus-menerus apa saudara? Allah yang tidak menyerah.
Allah yang doesn't give up on his people. Allah yang terus memegang umatnya, yang gak pernah melepaskannya. Dia sudah berjanji dia akan menjadi Allah mereka, mengikat covenant dengan umatnya. Umatnya berulang-ulang gagal, Allah tetap setia, tetap memegang. Dan di pasal 40 ini kita juga melihat bahwa bukan hanya Allah yang memegang janjinya. Kita ada melihat ada kekuatan daripada Yusuf yang juga don't give up on God. Yang dia juga cling on, dia berpegang kepada janji Tuhan itu. Karena itu sekarang dia dipakai untuk menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti. Maka apa? Juru minum, mimpimu apa? Oh, saya dapat anggur yang bagus, saya peras, saya kasih 3 hari. 3 hari lagi kamu bebas. Wih, senang sekali ya juru minum mungkin loncat-loncat, langsung hore, yay. Gitu. Dan juru roti yang tadinya nggak mau kasih tahu, setelah dengar kabar baik tersebut dia juga ter-encourage. Saya juga mimpi loh, bagaimana dengan mimpiku itu? Mimpimu adalah kamu juga sama-sama ditinggikan. Dia ditinggikan dari penjara ke pangkatnya yang lama, kamu ditinggikan dari penjara ke tiang sulah. Dan juru roti akan mati dengan sangat mengenaskan bagi orang Mesir, yaitu mati terhormat dengan dikubur. Tapi mati dimakan burung-burung tanpa dikubur itu kematian yang sangat mengenaskan, sangat memalukan. Dan itu yang terjadi bagi si juru roti. Dan kita lihat ya, juru minum dan juru roti malam hari itu belajar satu hal. Mimpi menjadi petunjuk masa depan yang tidak bisa mereka manipulasi. Mereka hanya bisa terima, tapi mereka tidak punya pilihan, tidak punya hal untuk bisa mengubah masa depan tersebut. Yang satu membawa kehidupan, yang satu membawa kematian, dan mereka hanya bisa terima. Saudara, judul hari ini kan PHP ya. Kita sering kali menafsirkannya pemberi harapan palsu. PHP lu suka kasih harapan palsu. Nah itu orang PHP. Tapi hari ini saya mengubahnya sedikit menjadi penunggu harapan palsu. Penunggu harapan palsu begitu. Nah ini kan orang-orang yang menunggu dan dia berharap dapat situasi yang lebih baik, tapi terus menunggu dan nggak kedapatan. Dan itu yang terjadi pada si juru roti begitu. Dia mengharapkan dapat jawaban yang indah, yang bagus, kelepasan sama seperti si juru minum, tapi yang terjadi adalah kabar buruk. Dan saya percaya kalau di dalam waktu yang pendek, kalau kita berkata orang yang PHP ya bertobatlah, jangan suka mempermainkan hati orang lain, jangan suka memberikan harapan palsu. Tapi bagaimana dengan orang yang menjadi penunggu harapan palsu? Karena kita lihat ada 2 orang nih di sini. Satu juru roti yang ngarep-ngarep dan juga Yusuf yang ngarep-ngarep. Tapi bedanya apa? Yang satu ngarep.com, saudara, yang nggak ada janji yang pasti, nggak ada janji daripada Tuhan, nggak ada kepastian. Itu juru roti, dia hanya mengharapkan. Tetapi Yusuf, dia juga mengharapkan, nggak terjadi. Tapi dia yakin pasti akan terjadi. Karena apa? Karena ada janji di belakang. Nah ini yang kita harus bedakan antara pengharapan sejati dengan ngarep.com. Karena ada orang ya yang mungkin ya saudara ya, dia ngarep bisa sukses di dalam bisnisnya. Tapi kita lihat gitu, dia ini bukan tipe orang yang ulet, bukan orang yang rajin. Tapi dia mimpi satu saat jadi Mark Zuckerberg gitu. Ya kita akan tepuk-tepuk dia dan berharap ngarep.com gitu. Itu namanya ngimpi bro gitu. Tetapi mungkin di dalam relasi juga demikian ya. Ada yang ngarep, oh saya pernah loh dikasih harapan itu diajak ngobrol singkat lalu mulai gede rasa, GR, lalu berpikir dia punya perasaan, tapi ternyata enggak, ternyata hanya teman, hanya biasa, tapi terus ngarepin. Ya itu mungkin kita harus berkata saatnya move on ya. Saatnya kamu harus pikir lebih lanjut gitu, apakah kamu mau terus menunggu di dalam ketidakpastian dan di dalam pengharapan palsumu itu, atau kamu bisa nggak berkata seperti Yusuf yang berkata, saya menunggu ini karena memang ada kepastian dan janji di dalam Tuhan yang jelas banget, seperti sauh di masa lampau yang Tuhan sudah berikan. Maka ayat ke-16 dikatakan Yusuf ya, setelah dia menafsirkan mimpi daripada juru minum, dikatakan dia berkata di ayat ke-16,
ayat ke-14, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu sudah baik, nanti tunjukkan terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, tolong keluarkan aku dari rumah ini. Dia bilang, ingat balas budi ya, saya sudah membantu kamu keluar, sekarang nanti kalau kamu keluar, jangan lupa balas budi. Dan bukan hanya balas budi, Yusuf melanjutkan di ayat ke-15, sebab aku dicuri, diculik, dan aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Dan Yusuf berkata, saya bukan hanya mengharapkan kamu balas budi, tapi memang saya dibebaskan ini sewajarnya, karena aku tidak melakukan apa-apa yang layak untuk di penjara begitu. Jadi dia claim for his innocence ya, ketidakbersalahan. Ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Lalu disusul di ayat 23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Pasal 40 ditutup dengan kabar baik, juru minum diangkat kembali, tetapi kabar buruk bagi Yusuf. Yusuf dilupakan. Nah, seorang komentator bernama Nahum Sarna ya, dia menulis, juru minum yang tidak tahu berterima kasih itu, yang ingratitude itu menggambarkan pengalaman bangsa Israel nanti di kemudian hari di Mesir. Yaitu apa? Di Keluaran 1 ayat 8 dikatakan, ketika bangsa Israel sudah menjadi besar, maka bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf, yang tidak mengingat Yusuf. Jadi Sarna itu seakan-akan mau berkata ya, pengalaman Yusuf yang satu orang ini menjadi mikrokosm dari pengalaman bangsa Israel sebagai satu bangsa. Ketika bangsa Israel membaca pasal 41 ini ya, pasal 40 begitu, mereka juga bisa ngangguk-ngangguk dengan berkata, iya ini juga yang kami alami begitu. Apa yang bapak patria kami alami, dia dilupakan, dia dipenjarakan secara tidak adil, dia diperbudak. Maka kami diperbudak bukan karena kesalahan, kami diperbudak juga karena ingratitude dari bangsa Mesir yang sudah pernah ditolong tapi kemudian melupakan dari jasa-jasa Yusuf. Dan ini yang terjadi terulang lagi dalam skala yang lebih besar. Dan Yusuf dan juga kita pembaca itu diajak menunggu gitu ya. Menunggu untuk lihat kapan Yusuf itu diingat kembali. Nanti perlu 2 mimpi lagi baru kata dilupakan itu berubah menjadi diingat. Tapi sementara ini sebelum kita masuk ke pasal 41, dan Yusuf harus bergumul dengan penantian, bergumul dengan PHP, di PHP-in gitu ya, menunggu pengharapan palsu. Saudara tadi lihat ya di gambar desain kita tema hari ini, ada dinding yang 4 garis lalu dicoret 1, berarti itu sudah 5 hari, coret lagi ini. Mungkin Yusuf juga sepanjang nunggu ya, juru minum sudah keluar 5 hari, coret, kok masih belum ya? Oh mungkin masih pesta, nggak apa-apa lah tunggu sebentar, coret lagi sudah 10 hari, kok masih belum ya? Oh mungkin dia sedang ngurus administrasinya, coret lagi sudah 30 hari begitu, 30 hari berlalu sudah 1 bulan, kok masih belum ada kabar ya dari juru minuman. Oh mungkin dia sedang menunggu waktu yang baik untuk berbicara dengan Firaun. Tapi sepanjang tembok makin lama makin banyak. Sudah 30, 60, 90 hari, akhirnya 300 hari. Kita enggak tahu, nanti baru dicatat ya 2 tahun lamanya baru kemudian diingat. Sesudah 300 hari saya rasa ya, enggak usah 300 hari, udah puluhan hari saya rasa Yusuf harus menelan pil pahit bahwa ini nggak akan kejadian. Dia harus mulai menyadari dia tidak diingat, dia dilupakan. Nah Yusuf kan bisa aja berpikir begini ya saudara, bagaimana mungkin ya juru minuman yang sudah menerima kebaikan kok bisa melupakan begitu saja? Ya namanya juga manusia, manusia bisa lupa, manusia bisa kurang ajar, manusia bisa nggak tahu diri. Iya betul, manusia bisa lupa, tapi mungkin Yusuf ada pertanyaan lanjutannya. Tapi mungkinkah Tuhan melupakan? Nah Alkitab tidak mencatat pergumulan hati, apa yang berkecamuk di dalam hatinya Yusuf. Tapi ada seorang komentator yang lebih imajinatif dan lebih berani. Dia
menuliskan, pasti Yusuf berteriak di dalam penantiannya. Berapa lama lagi ya Tuhan, apakah engkau akan melupakan aku selamanya? Ini Mazmur 13 ayat 1 ya. Mazmur jeritan orang yang menantikan Tuhan bertindak dan seakan-akan Tuhan gak bertindak apa-apa. Dan dia terus menantikan dan dia berteriak gitu, apakah engkau akan melupakan aku selamanya? Saudara, saya ada seorang kawan dulu di Singapura, teman baik saya ya. Nah dia ini ngejar teman saya yang lain, yang cewek begitu ya. Yang satu kantor dengan saya gitu. Lalu singkat cerita, dia sering ke kantor, awal-awalnya ya nyariin saya, ngajak dinner bareng. Terus lama-kelamaan bukan saya yang diajak dinner, teman saya yang cewek itu yang diajak dinner dan ya saya sudah mulai digeser dan udah mulai tahu lah ya, dia akhirnya sering ke kantor itu ngapain gitu. Ternyata ya target kolega saya ini. Akhirnya ya mereka jalan, mereka sudah kelihatan ya kita lagi menduga-duga udah jalan atau udah jadian atau belum gitu. Dan saya dengar ceritanya si wanita berkeluh kesah begitu ya. Ini kita udah kayak pacaran kayak begini tapi kok belum jelas relasi ya, belum ditembak maksudnya, belum ada formal proposal gitu, mau gak jadi pacar atau mau jalan atau enggak gitu. Dan dia kadang-kadang sampai kesel, ini perlukah sampai cewek yang nanya gitu, gimana kejelasan status kita ini. Akhirnya dia nanya gitu, jadi gimana status kita ini, iya atau enggak gitu. Jelas atau enggak, kok kayak gak jelas begini. Dan si cowok itu kayak nggak kasih jawaban yang pasti, kayak iya nanti dulu, tunggu dulu, apa. Sampai ceweknya ya mulai gemes, tunggu apa lagi sih, apa yang perlu ditunggu gitu. Dan dia nggak bisa lihat harus nunggu apa sih, kan udah jelas ini, udah nonton bareng, udah makan bareng, udah kemana-mana berdua, semua orang juga udah expect ya pasti jadian, nunggu apa lagi gitu. Seakan-akan dia nggak bisa lihat apa reasonnya harus nunggu. Tapi ternyata si pria punya alasan gitu. Nunggu apa selama berbulan-bulan, dia nunggu ini saudara. Dia nunggu 5 Mei 2005. Tanggal cantik gitu ya untuk nembak. 5/5/2005 gitu. Oh gitu. Dan itu membuat si wanita galau berbulan-bulan. Ternyata ya nunggu tanggal cantik tersebut gitu. Dan kita baca di sini ya. Ternyata Yusuf seperti wanita tadi nggak bisa lihat ya. Alasannya Tuhan nunggu itu apa gitu. Tetapi kalau kita baca dari Mazmur 105. Saya bacakan ya, Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Ini adalah satu mazmur yang bercerita tentang pujian-pujian atas perbuatan Allah di masa lampau. Dan pemazmur sedang flashback tentang ayat 17 ya. Diutusnya seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Sampai kapan? Sampai kapan di penjara? Sampai firman-Nya sudah genap, dalam bahasa Inggrisnya until the appointed time. Bagi teman saya tanggal cantiknya itu dia harus tunggu 2 bulan. Tapi bagi Yusuf tanggal cantiknya Tuhan tuh harus tunggu 2 tahun saudara. Pengalaman menunggu. Tapi pengalaman menunggu itu bikin susah hati. Tapi pengalaman menunggu juga adalah pengalaman yang Tuhan pakai untuk membentuk orang-orang yang dipakainya dengan besar. Dan kita lihat saudara ya, orang-orang yang Tuhan pakai, orang-orang yang Tuhan mau pakai, Tuhan proses terlebih dahulu. Kita sudah baca nenek moyangnya Abraham gitu ya, dijanjikan keturunan dan dia harus tunggu 25 tahun saudara untuk menantikan. Dan penulis dari kitab ini Musa juga harus menunggu 40 tahun di padang gurun untuk dipakai Tuhan. Maka Yusuf tidak terkecuali. Kita lihat nanti 2 tahun kemudian dia di pasal 41. Tapi sementara di pasal 40 ini ya, kita tidak tahu Yusuf ini berapa lama sebelum ketemu juru minum dan juru roti gitu ya. Yang pasti kita tahu sudah 13 tahun nanti ketika dia diangkat menjadi penguasa ya. Di rumah Potifar berapa lama, di penjara berapa lama, totalnya itu 13 tahun. Dan di dalam penjara ini, at least di dalam pasal 40 kita lihat ya. Di pertama dikatakan apa? Yusuf di penjara, di dalam penjara dia diberikan kepercayaan. Tapi di akhir pasal 40 Yusuf tetap di penjara dan tidak diingat. Sama itu, secara kehidupan
Yusuf nggak naik, nggak turun, sama-sama tetap di penjara dan cuman dilupakan, di PHP. Dan tapi kita berkata pasal 40 ini bukan pasal PHP yang tiada makna. Karena pasal ini di dalam penantian ya, mau mengajar sesuatu kepada Yusuf. Mau mengajar apa sih saudara di dalam penantian? Penantian ya, membuat seseorang kecewa. Nah, kekecewaan itu gunanya apa saudara? Saya percaya adalah ini, kekecewaan itu kadang sangat penting bagi pertumbuhan kerohanian kita. Karena disitulah iman kita diuji. Di dalam kekecewaan kita melihat iman kita diuji, apakah kita masih bisa menaruh segala pengharapan kita kepada Tuhan? Apakah kita masih mau menunggu jalannya Tuhan, waktunya Tuhan? Atau kita berkata enough is enough, saya akan pakai jalannya saya akan pakai waktunya saya tidak usah lagi tunggu-tunggu Tuhan, saya tidak mau lagi jalannya Tuhan. Sudah terlalu banyak kekecewaan, berkali-kali dikecewakan, saya tidak mau lagi nunggu. Atau kita akan berkata, enggak Tuhan, saya tahu, saya nggak ngerti kenapa Engkau terus membuat saya menunggu, tapi saya mau belajar menunggu. Walaupun saya kecewa kemarin, tapi saya mau belajar menunggu kepada Tuhan. Delay itu tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan. Tapi delay itu mengasah alat yang dipakai Tuhan. Delay tidak menggagalkan rencana Tuhan, tapi itu mengasah kita yang sedang diproses oleh Tuhan. Dan kita tidak suka ketika delay. Kita nggak suka ketika kita sedang diproses. Karena kita inginnya kepastian saudara di dalam hidup kita. Tapi saudara sebagai penutup ya. Saudara kalau kita bisa coba refleksi diri, kita bisa coba pikir, kepastian apa yang bisa kita harapkan? Kepastian apa yang kita punya di dalam hidup ini? Tentang masa depan kita, tentang hidup kita. Saudara tahu, satu-satunya kepastian yang kita bisa punya di dalam hidup kita ketika kita lihat nasib kita, kepastiannya apa saudara? Kepastiannya adalah nasib kita itu penghukuman kekal. Nasib kita kalau kita berkaca di dalam pasal 40, kita itu nasibnya itu lebih mirip dengan juru roti. Karena kita sudah bersalah terhadap Tuhan kita, Raja kita. Maka nasib kita yang harusnya adalah kita disulakan di tiang, kita digantung seperti si juru roti itu. Karena kita sudah banyak berdosa terhadap Tuhan dan Raja kita. Itu yang pasti dari nasib kita. Tetapi kita membaca cerita tidak selesai di situ. Yang kita lihat adalah Tuhan mengirimkan seseorang ya yang mengambil tempat di sula kita, di tiang kita. Dan ketika kita melihat menatap kepada seseorang yang disulakan, yang disalibkan, yang mengambil tempat kita, kita melihat ada satu kepastian yang lain. Tadi kita melihat kepastian nasib kita di sula. Tapi ketika kita lihat sula kita dan ada orang lain yang menggantikan kita di dalam pribadi Kristus, kita melihat ada satu kepastian. Kepastian apa saudara? Kepastian kasih Kristus. Kepastian bahwa kita melihat Allah mengasihi kita orang berdosa sehingga kita mendapatkan kehidupan bukan kematian. Kita mendapatkan pengampunan bukannya murka Allah. Dan saya tutup dengan Roma 8 ya saudara. Ini yang boleh memberikan satu penghiburan, kepastian bagi kita semua, pengharapan anak-anak Allah. Bahwa kita tidak akan pernah di PHP oleh Tuhan. Roma 8 itu berjudul pengharapan anak-anak Allah. Maka saya akan baca bait yang beberapa ayat akhir saja. Yaitu di ayat ke-35 ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Ini mungkin semua pernah dialami oleh Yusuf. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Inilah kepastian yang kita bisa punya ketika kita beriman kepada anak Yusuf yang akan datang. Bukan hanya kepada Yusuf di Kejadian 40, tetapi ketika kita melihat the greater Joseph di dalam diri Kristus. Dialah yang memberikan satu kepastian bagi kita. Kepastian apa? Kepastian kita dikasihi. Kepastian kita tidak akan bisa terpisah daripada kasih Kristus. Biar kiranya boleh menjadi penghiburan, kekuatan bagi setiap dari kita. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk satu pengharapan yang kami boleh dapatkan di dalam Kristus. Kami tidak akan pernah di PHP oleh Engkau ya Tuhan, karena Engkau memberikan pengharapan yang pasti. Tetapi kami di dalam penantian, kami bisa merasa kecewa, kami bisa merasa marah, putus asa, kami bisa merasa galau. Tapi biarlah ayat-ayat Alkitab ini dan narasi yang kami baca berulang-ulang ya Tuhan, bahwa Engkau mungkin sedang memproses kami. Engkau sedang menantikan sampai kegenapan waktunya. Dan biarlah kami ya Tuhan, di dalam masa-masa penantian, kami boleh dengan tetap iman kami berpegang kepada tangan Tuhan, kepada janji Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan umat-Mu. Engkau adalah Allah yang mengikatkan diri-Mu kepada umat-Mu. Bahkan yang mengambil segala dosa kami dan menggantikan kami dan membawa kehidupan bagi kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.